Shalom, selamat pagi, salam kasih, salam damai dalam nama Yesus Kristus untuk teman-teman yang dihormati, di mana saja Anda sedang berada pada ketika ini. Anda sedang berada di dalam satu siri Devotion from Nation, yaitu acara yang telah memberkati begitu banyak orang. Jadi pada pagi ini saya senang sekali bersama-sama dengan Anda sekalian untuk mengungsikan firman Tuhan pada pagi ini yang saya ambil dari 1 Petrus 4 ayat 1 dan ayat yang kedua. 1 Petrus 4 ayat 1 hingga ayat yang kedua. Mari kita lihat dan baca bersama. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Ayat yang kedua, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sekali lagi saya ulang ayat yang kedua, waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Pada pagi hari ini saya ingin membawa kita belajar dari satu tema perenungan firman Tuhan, yaitu hidup melakukan kehendak Allah. Hidup melakukan kehendak Allah. Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, masa hidup setelah mengenal Tuhan dianggap waktu yang sisa. Sebagai orang yang sudah percaya Tuhan, mari pergunakan hidup ini untuk melakukan kehendak Allah, bukan keinginan manusiawi kita. Setelah beroleh keselamatan secara cuma-cuma, secara gratis, secara free dari Tuhan, ada bahagian yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita, yaitu memelihara, mengerjakan dan mempertahankan keselamatan tersebut dengan takut dan gentar. Jadi salah satu caranya adalah dengan melibatkan diri dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, para pendengar sekalian, kita dipanggil bukan hanya untuk menerima karunia keselamatan itu, tetapi juga untuk melaksanakan amanat agungnya yang berkata pergi dan menghasilkan buah. Tuhan tidak ingin kita hidup tanpa bekerja, tetapi aktif bekerja bagi Dia. Inilah undangan Yesus kepada setiap orang percaya. Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Dan satu perintah yang berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ada dua kata kunci penting yang kita perlu terapkan dalam perenungan pagi ini, yaitu mari dan pergilah. Ini adalah kata yang begitu penting kepada orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Mari dan pergilah. Kita memiliki tugas melayani untuk memenangkan jiwa bagi kerajaan Allah. Mengapa harus melayani Tuhan? Yang pertama, mengapa kita harus melayani, yaitu teladan dari Yesus sendiri. Dalam Matius 20 ayat 28 berkata, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang. Tuhan Yesus telah lebih dahulu memberikan teladan hidupnya kepada kita, yaitu
menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi sebagai pengikut Kristus adalah suatu yang mutlak bagi kita mengikuti teladannya, yaitu melayani. Yang kedua, mengapa kita harus melayani? Yang kedua ialah kita diperlengkapi dengan talenta dan karunia. Karena Tuhan telah memberikan talenta dan karunia kepada kita yang kesemuanya itu harus kita kembangkan dengan semaksimum mungkin ataupun dengan optimum. Jadi jangan sekali-kali kita bertindak seperti hamba yang mendapat satu talenta lalu dia menyembunyikan talentanya itu di dalam tanah. Seperti yang diceritakan dalam Matius 25. Ia tidak mengembangkan talenta itu untuk mendapatkan faedahnya, untuk memperoleh labanya. Tetapi ia menyembunyikannya di dalam tanah. Itu bermakna dia tidak mau bekerja dan dia tidak mau berkarya bagi Tuhan. Akhirnya hamba itu pun harus menanggung akibat perbuatan tersebut. Saudara dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita tidak berbuat apa-apa bagi kerajaan Allah, kita bersikap sama seperti hamba yang jahat, hamba yang malas dan tidak berguna itu. Dosanya tidak terletak pada apa yang dilakukannya, tetapi pada apa yang tidak dilakukannya. Ia telah menyia-nyiakan kepercayaan dan tanggung jawab yang diberikan oleh tuannya itu kepadanya. Jadi mari tanggapi panggilan Tuhan dalam hidup kita dengan benar. 1 Petrus 4 ayat 10 berkata, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Rasul Paulus menegaskan, kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Kita harus melayani karena kita dirancang, telah direncanakan dan diciptakan oleh Tuhan dengan tujuan melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Karena ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Pertanyaannya sekarang, saudara-saudaraku yang dikasihi, kita harus melayani siapa? Atau siapa yang harus kita layani? Saudara-saudara, Tuhan adalah pribadi utama yang harus kita layani. Melayani Tuhan. Maka dari itu haruslah dengan rendah hati kita melayani Dia. Paulus berkata dalam pelayanan itu, aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Ini ceritakan dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat 19. Hidup Paulus sepenuhnya dicurahkan untuk melayani Tuhan. Ujian dan tentangan yang ada tidak pernah mengurangkan semangatnya untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Tidak pernah menyusutkan semangatnya. Tidak pernah melemahkan semangatnya untuk melakukan pelayanan. Jadi jangan sekali-kali kita melayani Tuhan hanya sekedar karena mengikuti tren ataupun gaya masa kini. Atau itu sekadar ikut-ikutan. Rasul Paulus menyadari dan ia berkata, ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku
supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dalam Galatia 1 ayat 15 hingga ayat yang ke-16. Karena Paulus dipilih sejak kandungan dan dipanggil, ia merasa dirinya berhutang kepada Kristus jika tidak melayani Tuhan. Sebab kita ini telah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia, kata Petrus. Yang kita warisi dari nenek moyang kita. Kita ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak dan emas, tetapi dengan darah Kristus yang sangat mahal, yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tak bercacat. Jadi jika kita tidak melayani Tuhan, kita sebenarnya sedang berhutang dengan Tuhan, karena kita telah ditebusnya dengan pengorbanannya yang besar untuk melakukan kehendak Allah selama kita hidup di bumi ini. Oleh itu saudara-saudaraku, jangan sia-siakan setiap kesempatan yang ada pada masa ini untuk melayani Dia. Mari layanilah Tuhan. Saudara-saudara, pagi ini saya ingin mengakhiri renungan ini dengan mengutip kata-kata Lukas. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Tugas itu ialah melayani Tuhan. Saya percaya bahwa setiap kita merindukan momen yang sama, yaitu ketika Tuhan itu datang, kita sedang giat bekerja. Ketika Yesus datang, kita sedang melayani atau didapatinya sedang melayani, membawa jiwa-jiwa, memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita dengan perenungan pada pagi hari ini. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan, begitu indah dan luar biasa kebenaran Tuhan yang Tuhan ingatkan kepada kami sebagai orang yang telah ditebus, yang telah dibersihkan, yang telah diampuni dosa kami, pelanggaran kami, dan menerima keselamatan yang dari Tuhan. Pada pagi ini Tuhan ingatkan kami untuk tidak menyia-nyiakan setiap kasih dan karunia keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Ketika kami menerima keselamatan itu tidak berhenti di sana, tapi ada tanggung jawab, ada peranan yang begitu penting yang kami harus lakukan. Karena kami dipilih dan dipanggil oleh Tuhan untuk mengerjakan bagian kami di bumi ini untuk melayani Tuhan. Membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Menjadi berkat kepada banyak orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran yang begitu indah dan luar biasa pagi ini untuk kami semua. Biar kiranya Tuhan kau meteraikan setiap pernyataan firman yang telah hamba ucapkan melalui siri Devotion from Nation ini ya Tuhan. Sehingga itu akan menjadi berkat bagi kami semua. Membuat kami semakin bersemangat, semakin kuat di dalam melayani Tuhan pada akhir-akhir ini ya Tuhan. Meskipun keadaan yang begitu sukar pada ketika ini, kami sedang berhadapan dengan pandemik yang begitu meluas dan melanda dunia ini. Tetapi itu tidak akan melemahkan semangat kami. Tuhan punya cara yang Tuhan berikan kepada kami untuk melayani Tuhan dimanapun. Tuhan percayakan pelayanan itu kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau teguhkan kebenaran firman ini dalam setiap hati kami. Melalui meterai firman-Mu Tuhan yang akan terus menguatkan kami, memberikan kami semangat yang sentiasa berkobar-kobar melayani Engkau dari waktu ke waktu. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa bagi rakan-rakan sepelayanan
di dalam siri Devotion from Nation ini ya Tuhan. Berkati setiap kebenaran yang diungkapkan, yang diucapkan, dan itu akan menjadi rema yang akan membangun, menguatkan, bahkan memulihkan hidup kami ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, diberkati setiap pelayanan yang dicurahkan, yang dilaksanakan, dan diberkatilah setiap anak-anak Tuhan yang telah mendengar, mengikuti perenungan pada pagi ini ya Tuhan. Melalui semuanya nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan. Terpujilah namamu ya Tuhan. Ini doa yang kami lafazkan hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin, amin.